know my anger. Halo sahabat movie, rasa sakit kehilangan memang sulit untuk diobati. Bagi kalian yang merasa tersakiti oleh mantan, pasti tahu rasanya. Tapi tidak perlu sampai menghancurkan bumi untuk membalas rasa sakit itu. Seperti pada film Sonic Hedgehog 3 yang akan menceritakan tentang perjuangan Sonic melawan Landa yang memiliki kekuatan Chaos Energy. Dan Landa ini adalah Landa yang jahat karena ia mengalami rasa sakit kehilangan seseorang, sehingga berniat menghancurkan bumi. Akankah Sonic mampu menghentikannya? Mari kita simak bersama. Selamat menonton. Film dibuka dengan menampilkan ruang penahanan yang berisi seekor Landa yang telah tertidur selama lebih dari 50 tahun bernama Shadow. Tiba-tiba sistem di ruangan itu terhack dan membangunkan Shadow. Para pengawas pun segera memanggil semua penjaga untuk berkumpul. Tiba-tiba Shadow pun terbangun dan membantai semua penjaga. Usai membantai para penjaga, Shadow pun pergi ke kota. Sid beralih ke Sonic, Knuckles, dan Tails sedang melakukan balapan. Go! And the way out in front, the only... Come on, Sonic! Teaching you Hedgehog! It's a bird! Charge! Sonic pun mengira bahwa ia kalah. Ternyata itu hanyalah hologram. Mengetahui hal itu, Sonic pun segera kembali. Dan tiba-tiba dia mendapatkan surprise dari Tom dan Maddie. Bahwasanya itu adalah hari kedatangan Sonic ke bumi dan menjadi hari ulang tahun bagi Sonic. Tak lama setelah itu, Sonic dan Tom pun menuju gua bekas milik Sonic sebelum Sonic mengenal Tom. Sonic pun teringat dengan Longclaw, burung hantu yang menjaganya saat ia kecil, dan bertanya kepada Tom apakah Longclaw bangga kepadanya. Tom pun memberikan jawaban kepada Sonic. Selama Sonic mengikuti kata hatinya, maka Sonic akan selalu membuat pilihan yang tepat dan ia akan selalu menjadi landak yang baik. Di sisi lain, Shadow tiba di kota dan ia menyadari bahwa ia telah tertidur selama 50 tahun dan dihadang oleh para prajurit. Sid beralih ke Sonic, Knuckles, dan Tails yang didatangi oleh direktur dari organisasi GUN bernama Rockwell dan mengatakan jika Komandan Walters membutuhkan bantuan atas penyerangan Shadow di Tokyo, mereka pun segera berangkat. Akhirnya mereka pun tiba di Tokyo dan segera turun untuk menghajar Shadow. Sonic, Knuckles, dan Tails bertemu dengan Shadow. Sonic pun awalnya mengajak berunding dengan Shadow, namun Shadow menolak karena Shadow tahu jika mereka disuruh oleh organisasi GUN. Knuckles pun segera menghajar Shadow. Seketika Knuckles dikalahkan. Akhirnya mereka bertiga pun bertarung dengan Shadow. Okay. Usai mengalahkan Sonic, Knuckles, dan Tails, Shadow pun pergi dan Sonic mengejarnya. I got it! Sonic dan Shadow pun beradu pukulan. Sayangnya Sonic kalah dan diborgol.
Tails dan Knuckles pun tiba dan segera menolong Sonic. Mereka pun segera pergi ke tempat makan di Taman Chow untuk membahas masalah Shadow. Komandan Walters pun datang menemui mereka. Sonic bertanya siapa landak yang mereka lawan. Walters pun menceritakan kisah Shadow, bahwasanya 50 tahun lalu ditemukan meteor di Oklahoma dan dibawa ke laboratorium penelitian. Ternyata di meteor itulah Shadow muncul. Shadow memiliki kekuatan Chaos Energy dan para ilmuwan ingin menggunakan kekuatan itu sebagai kemajuan teknologi ke era baru. Sayangnya kekuatan Shadow terlalu berbahaya dan menghancurkan lab penelitian. Pemimpin proyek penelitian itu pun dipenjarakan dan Shadow dibekukan karena Shadow terlalu berbahaya jika dibiarkan bebas dan terlalu berharga jika dibunuh. Sonic pun sadar dan berbicara ke Walters. Jika Shadow sudah 50 tahun dibekukan, berarti ada orang yang membantunya kabur. Saat Walters ingin menjawab, tiba-tiba lampu padam dan mereka pun diserang. Sonic dan yang lainnya pun tertangkap dan mengira jika itu adalah robot kiriman dari Dr. Eggman. Tiba-tiba muncul seseorang yang menghancurkan semua robot itu. Usai diselamatkan dengan seseorang yang tidak mereka kenal, Sonic dan Knuckles juga Tails segera menolong Walters. Namun Walters hanya memberikan kunci ke Sonic dan mengatakan bahwasanya kunci itu digunakan untuk mengoperasikan senjata terkuat yang dibuat oleh Gun, dan Walter tewas. Setelah Sonic menerima kunci dari Walters, tiba-tiba datang pasukan Gun. Rockwell pun segera mencari kunci di tubuh Walters dan mengetahui bahwasanya kunci itu telah dibawa oleh Sonic. Sonic pun segera pergi dan mengejar orang yang menolongnya. Ternyata itu adalah anak buah dari Eggman bernama Wade. Mereka mengira jika Wade yang melepaskan Shadow. Namun Wade membantah dan menjawab jika kejadian ini tidak ada hubungannya dengan dia dan Dr. Eggman. Wade pun membuktikan hal itu dengan mengajak mereka untuk masuk ke dalam markas Dr. Eggman. Scenes beralih ke Dr. Eggman yang sedang menonton film dan asik bermain dengan perutnya. Tiba-tiba ia kaget melihat Sonic dan yang lain berada di markasnya. Dr. Eggman pun merasa heran kenapa Wade bisa membawanya ke dalam markas, padahal mereka adalah musuh Dr. Eggman. Sonic dan yang lain juga ikut heran karena Dr. Eggman masih hidup. Wade pun segera memotong pembicaraan dan menceritakan jika ada seseorang yang meniru teknologi dari Dr. Eggman. Dr. Eggman pun tidak terima dan akan menghajar orang yang meniru teknologinya. Dr. Eggman pun segera mencari lokasi dari si peniru menggunakan lonjakan energi yang ada pada setiap drone yang ada. Tails pun mengatakan kepada Sonic jika mereka harus berpartner dengan Dr. Eggman karena mereka memiliki musuh yang sama. Dr. Eggman pun meminta syarat kepada Sonic, yaitu bulu Sonic. Sonic pun memberikan bulunya dan Dr. Eggman pun bersiap. Scenes beralih ke Shadow yang sedang mengenang masa lalunya di bekas laboratorium penelitian. Di masa lalu, ternyata Shadow berteman dengan cucu dari sang profesor pemimpin penelitian bernama Maria. Di masa lalu pun Shadow bertanya ke Maria apakah dia berbahaya, karena menurut Shadow para ilmuwan yang menelitinya terlihat sangat ketakutan kepadanya. Shadow pun bertanya siapa sebenarnya dirinya. Maria hanya menjawab jika Shadow adalah temannya, dan Maria memberikan nasihat ke Shadow jika Shadow bisa menjadi apapun yang dia mau asalkan Shadow menggunakan hatinya bukan kekuatannya. Usai membayangkan masa lalunya, Shadow pun menatap kaca dan melihat kakek Maria, yaitu sang profesor. Profesor pun mengajak Shadow untuk membalaskan dendam atas kematian Maria. Di luar laboratorium penelitian, Dr. Eggman, Sonic, dan yang lain telah tiba dan mulai memasuki laboratorium penelitian. Mereka pun berpencar untuk memudahkan pencarian dalang di balik penyerangan Sonic dan peniru teknologi Dr. Eggman. Sayangnya dalam pencarian, Shadow menghajar dan menangkap mereka satu persatu. Knuckles pun dihajar dan ditangkap oleh Shadow. Kemudian Tails dan Wade juga ikut dihajar. Di tempat lain, Sonic pun mengetahui jika Shadow dulunya punya keluarga yang ia sayangi. Sonic pun terpisah dengan Dr. Eggman dan bertemu dengan Shadow, kemudian dihajar dan ditangkap. Di sisi lain, Dr. Eggman bertemu dengan profesor pemimpin penelitian yang ternyata adalah kakeknya bernama Gerald Robotnik. Eggman pun memberikan pertanyaan ke Gerald untuk memverifikasi apakah benar Gerald adalah kakeknya.
Akhirnya Dr. Eggman percaya jika Jirat adalah kakeknya dan mereka berpelukan. Eggman pun bertanya kepada kakeknya kemana dia selama ini. Jirat menjawab jika ia terkunci di penjara selama 50 tahun. Jirat pun mengajak Eggman untuk menjalankan rencananya. Scenes beralih ke Sonic, Knuckles, dan Tails yang terantai. Sonic kaget karena sekarang terdapat dua dokter yang jahat. Sonic pun menyadari jika Jiratlah yang menyebabkan Shadow berhasil kabur. Jirat pun meminta kepada Shadow untuk mengambil kunci dari Sonic. Shadow pun mengatakan jika ia akan membalaskan dendam ke organisasi Gun. Dan Jirat menambahi jika ia dibebaskan karena membuatkan organisasi Gun senjata yang sangat mematikan bernama Meriam Eclipse. Dan Jirat berniat merebut senjata itu dan menghancurkan organisasi Gun. Jirat pun mengatakan jika mereka membutuhkan satu kunci lagi untuk mengoperasikan senjata itu, dan kunci kedua tersimpan di markas organisasi Gun. Eggman, Jirat, Shadow, dan Wade pun pergi. Shadow pun meninggalkan Black Hole, menghancurkan laboratorium penelitian, dan berniat membunuh Sonic, Knuckles, dan Tails. It's a mini black hole! Eggman dan Jirat beserta yang lain segera menuju ke markas organisasi Gun. Scene beralih ke Tom dan Maddie yang sedang bersantai. Tiba-tiba Sonic dan yang lain muncul dan meminta tolong. Tom dan Maddie pun setuju. Mereka pun segera membahas rencana untuk masuk ke markas Gun demi mencuri kunci Meriam Eclipse. Mereka pun harus menerobos masuk ke markas Gun karena cincin ruang tidak bisa digunakan ke markas Gun karena memiliki perlindungan yang ketat. Maddie pun menyarankan untuk mencuri kunci itu dengan menggunakan Master Emerald supaya Sonic berubah menjadi Gold Sonic. Namun Sonic, Tails, dan Knuckles menolak karena mereka sudah berjanji untuk merahasiakannya. Akhirnya mereka menemukan jalan keluar untuk mencuri kunci tersebut. Scenes beralih ke Eggman dan Jirat yang sudah dekat dengan markas Gun dan pergi menuju ke dalam, sedangkan Shadow dan Wade kembali ke markas Eggman. Di sisi lain, Sonic dan yang lain menjalankan rencana mereka. Tom dan Maddie menyamar untuk memasukkan USB drive ke sistem mereka untuk meretas sistem keamanan markas Gun, sedangkan Knuckles menunggu aba-aba untuk menghancurkan markas Gun jika terjadi hal darurat, dan Sonic bersiap mencuri kunci saat sistem keamanan berhasil diretas. Tom dan Maddie pun mulai menyamar menggunakan hologram dan memasuki markas Gun. Mereka pun dilarang masuk awalnya, tapi Maddie menggunakan triknya dengan memarahi penjaga. Mereka pun berhasil masuk. Maddie segera masuk ke ruang server dengan menyamar sebagai Rockwell. Tiba-tiba Rockwell muncul. Beruntung mereka tidak ketahuan dan berhasil masuk ke ruang server. Mereka pun berhasil meretas sistem keamanan dan melihat ada USB lain di server. Ternyata itu adalah USB milik Dr. Eggman dan Jirat. Di sisi lain, Tails mendeteksi sinyal dari markas milik Dr. Eggman dan menyerang markas itu dengan membuka saluran air. Scenes kembali ke Dr. Eggman dan Jirat yang melewati sistem keamanan laser. Berkat baju buatan Dr. Eggman, mereka berhasil melewati laser itu sambil berjoget. Di sisi lain, Sonic tidak sabar dan segera masuk menuju ke dalam markas Gun. Sonic pun berhasil masuk hingga ke ruang berangkas, tempat kunci disimpan. Sonic pun bertemu dengan Eggman dan Jirat, tapi Rockwell mengetahuinya dan mengaktifkan medan gravitasi di ruangan itu yang bisa membuat mereka melayang atau tertarik dan mengatakan jika mereka masuk ke perangkap Rockwell. Tom, Maddie, dan Tails pun ikut tertangkap. Sonic pun segera menghubungi Knuckles untuk mulai menghancurkan dan langsung menembus ke dalam markas. Break glass in case of emergency! Knuckles segera mengambil alat medan gravitasi. Sonic pun meminta Knuckles untuk mematikannya. Namun Knuckles justru merusak alat tersebut dan membuat medan di dalam ruangan tersebut menjadi error dan membuat semua orang terkena efek gravitasi yang beragam. Jirat dan Rockwell pun berusaha saling berebut kunci, sedangkan Sonic berusaha menolong Tom dan Maddie dari reruntuhan. Akhirnya Sonic berhasil menolong Maddie karena kekuatan Sonic menyebabkan medan gravitasi pun mati. Setelah medan gravitasi mati, Rockwell segera mengambil kunci dan lari. Maddie melihatnya dan mengatakan jika Rockwell sudah memiliki kuncinya. Namun Tom memiliki ide di mana Tom akan menyamar sebagai Komandan Walters dengan hologram. Saat Rockwell akan pergi, ia bertemu dengan Tom yang sudah menyamar sebagai Komandan Walters dan meminta kunci dari Rockwell. Akhirnya ide Tom berhasil dan ia mendapatkan kunci. Kemudian Tom segera menghubungi Sonic. Sayangnya ia bertemu dengan Shadow dan langsung dihajar oleh Shadow. Usai dihajar, Shadow melihat Walters berubah menjadi Tom dan Sonic tiba-tiba datang melihat Tom terkapar. Shadow pun pergi. Setelah Shadow pergi, Maddie, Tails, dan yang lain pun datang. Scenes beralih ke Eggman dan Jirat. Dia diselamatkan oleh Shadow dan Shadow memberikan kunci itu ke Jirat.
Shadow, Jirat, dan Eggman pun masuk ke meriam Eclipse. Dr. Eggman pun dihubungi oleh Wade. Seusai Wade selamat dari serangan Tails, Wade mengatakan jika Jirat tidak jujur dengan Eggman dan Jirat memiliki rencana lain. Eggman pun tidak mendengarkan saran Wade, justru memecat Wade. Usai itu Jirat dan Eggman menghidupkan meriam Eclipse. Muncullah meriam Eclipse ke permukaan dan terbang. Di sisi lain, Tom dibawa ambulans ke rumah sakit. Sonic pun merasa sangat marah ke Shadow dan dia berniat menggunakan Master Emerald. Terjadilah perpecahan antara mereka bertiga yang saling beradu argumen. Saat akan saling adu pukul, tiba-tiba Knuckles mengalah dan memberitahukan lokasi penyimpanan Master Emerald. Tak disangka, Master Emerald justru dijadikan bola hoki. Sonic pun menemui orang yang membawanya dan langsung merebutnya. Seketika Sonic berubah menjadi Gold Sonic. Gold Sonic pun segera mengejar meriam Eclipse yang terbang keluar angkasa. Berita kemunculan meriam Eclipse yang dicuri telah diberitakan di segala penjuru dunia. Jirat pun meminta ke Shadow untuk memulai mengisi daya meriam Eclipse dengan kekuatan Chaos Energy. Shadow pun mengingat masa lalunya saat di dalam laboratorium. Usai mengingat masa lalunya, Shadow pun mulai berlari mengisi daya meriam Eclipse dengan Chaos Energy. Eggman pun bertanya, energi mengerikan apa ini kakek? Jirat menjawab jika itu adalah Chaos Energy yang akan mengubah bumi menjadi puing-puing dan memusnahkannya, termasuk mereka. Eggman pun terkaget. What? Dan berkata bahwa mereka tidak boleh memusnahkan bumi, seharusnya mereka menguasainya. Namun Jirat tidak mau karena ia menganggap manusia adalah eksperimen yang gagal. Eggman sempat membujuk Jirat dengan mengatakan jika ia dan Jirat adalah keluarga. Namun Jirat membantah jika keluarganya hanyalah Maria, dan semenjak kematian Maria dia tidak memiliki keluarga dan akan menghancurkan bumi untuk membalas kematian Maria. Di sisi lain, Shadow pun selesai mengisi daya dan Jirat mempersiapkan serangan dalam waktu 10 menit. Tiba-tiba Sonic datang dan bertarung dengan Shadow. You hurt my family. Let's see. Di sisi lain, Dr. Eggman menyerang Jirat untuk menggagalkan rencananya menghancurkan bumi. Sonic sangat marah ke Shadow dan meninjunya hingga membuat Shadow kehilangan kekuatan Master Emerald. Saat Sonic ingin membunuh Shadow, Sonic teringat nasihat Tom bahwa Sonic tidak akan menjadi jahat jika Sonic menggunakan hatinya. Sonic pun berhenti dengan balas dendamnya. Mereka berdua pun saling mengobrol dan Shadow menceritakan rasa sakit kehilangan Maria. Sonic pun menceritakan rasa sakit saat kehilangan Longclaw. Namun Sonic tidak kehilangan cinta yang dimiliki Longclaw. Sonic pun memberikan nasihat ke Shadow bahwa cinta Maria masih ada dalam diri Shadow. Mendengar itu, Shadow sadar jika ia melakukan kesalahan karena amarahnya membuat Shadow menyebabkan kekacauan. Akhirnya Shadow dan Sonic bekerja sama untuk menghentikan meriam Eclipse. Saat pertarungan Jirat dan Eggman, Jirat berhasil mengalahkan Eggman dan membuatnya hampir terjatuh. Tiba-tiba Jirat mendapatkan pesan jika Shadow bekerja sama dengan Sonic dan Jirat mengirimkan semua robotnya untuk menghentikan mereka. Namun Sonic dan Shadow dapat mengatasinya. Jirat pun berniat membunuh Eggman, namun Eggman diselamatkan oleh Tails dan Eggman menusuk Jirat dengan bulu Sonic membuatnya terlempar ke dalam Chaos Energy. Saat meriam ditembakkan, Sonic dan Shadow menahan tembakan itu. Tails dan Eggman segera menggeser arah tembakan meriam. Mereka pun berhasil, namun Sonic jatuh pingsan. Tails dan Knuckles segera menyelamatkan Sonic, sedangkan meriam Eclipse kelebihan muatan dan akan meledak yang bisa menimbulkan atmosfer radioaktif yang akan membunuh semua makhluk hidup. Shadow dan Eggman pun mencari cara untuk menjauhkan meriam Eclipse dari bumi. Eggman pun menahan inti energi dan Shadow mendorong meriam menjauh dari bumi. Tails dan Knuckles akhirnya berhasil menyelamatkan Sonic. Meriam pun meledak jauh dari bumi.
Setelah insiden, selang beberapa hari, Sonic dan yang lain pun melakukan balapan kembali. Film ditutup dengan post credit menampilkan Sonic bertemu dengan landak wanita dan seekor landak yang mengambil gelang.